Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara. Terimalah salam dhamma dan namo buddhaya. Sudah setahun saya tidak berbagi dhamma. Tahun terakhir 2019. Tapi kita lihat cepatnya waktu berlalu, sehingga kalau kita nggak hati-hati, mungkin kita lupa ada tiga salam yang selalu saya ulang di setiap sharing dhamma. Tiga hal yang merupakan kebahagiaan dan sumber hoki kita. Yang pertama adalah, Anda lupa tuh setahun udah nggak saya ulang, masih hidup. Tuh, salah. Yang nomor satu adalah lahir sebagai manusia. Makanya harus ada remedi itu ya kalau sekolah. Kita beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua adalah mengenal agama. Oh, remedi lagi. Papa Jojo remedi, ini Pak Kepala Sekolahnya remedi. Kita terlahir sebagai manusia luar biasa. Kita mengenal agama itu luar biasa. Dan yang ketiga, kita masih hidup sehingga bisa punya kesempatan, punya waktu untuk mencari pesangon mati. Siapa yang nggak mau mati, nggak usah cari pesangon. Mau silakan. Mungkin bisa maju ya. Silakan maju. Yang perempuan yang ngobrol. Saya senang bahwa Pak Kepala Sekolah pura-pura lupa. Kenapa? Karena kita sekalian menyadari betapa terbatasnya pikiran kita ini, sehingga kalau nggak diulang-ulang kita lupa. Oleh sebab itu merupakan satu keputusan yang benar kalau setiap hari Minggu kita pergi ke wihara. Untuk apa toh? Mengulang-ulang ajaran. Kalau enggak gimana? Lupa. Jadi yang tadi tiga hal, kita ini lupa bahwa kita ini beruntung banget terlahir sebagai Tuhan, terlahir sebagai manusia. Lupa kita. Dalam berjalannya waktu, kita menganggap bahwa aku menungso biasa itu. Kita nggak anggap bahwa itu, aku ini terlahir sebagai manusia. Itu luar biasa. Maka perlu diingat, saya lahir di dunia manungsa. Manungso itu berasal dari mano, pikiran, usaha tinggi. Jadi kalau kita ini menyadari, aku ini bejo banget terlahir sebagai makhluk yang pikirannya tinggi, maka kita kalau mau rodok bajing, itu rodok sungkan. Kita harus bajik. Engnya diganti dengan jangan urusan kebajingan, tapi harus kebajikan. Ingat. Jadi kalau lupa, diingatkan. Aku manusia, makhluk yang pikirannya tinggi, luhur. Jadi perbuatan kita juga tinggi, luhur. Ucapan kita juga tinggi, luhur. Kita jangan lupa kita ini beruntung kenal dhamma. Kenapa? Hari ini Bu Endang akan menampilkan film
Gimana saya jadi bintang film? Jangan menghina loh, jelek-jelek gini saya bintang film ya. Dan film yang akan kita lihat ini sebenarnya membawa satu pemahaman bagi saya pribadi untuk saya kenal agama, sehingga saya ini benar-benar menggunakan kesempatan kehidupan ini untuk seperti tadi yang dikatakan tangkas dalam hal-hal yang berguna. Maksudnya apa? Saya mengarahkan diri untuk menuju akhir penderitaan. Kalau saya tidak kenal ajaran Buddha, tidak mungkin saya ini berada dalam jalan yang menuntun saya ke arah yang benar, menuju akhir penderitaan. Dan yang ketiga, kita super beruntung karena kita masih hidup. Ini benar-benar kita harus memahami, mumpung kita belum mati, ayo ngerayah kebaikan. Katanya tidak boleh serakah. Memang tidak boleh serakah, tapi sebelum tidak serakah, mari kita serakah berbuat baik. Belum tidak mau serakah, jadinya gimana? Rasa berbuat baik. Udah diarani serakah, itu namanya goblok ya. Jadi mari kita serakah berbuat baik. Lama-lama kita mengatur keserakahan ini untuk berpadu dengan kebijaksanaan. Akhirnya kita milih untuk berbuat baik dengan satu ketenangseimbangan. Tapi sebelum itu mari kita serakah berbuat baik. Mbak Sam itu guru saya, serakah berbuat baik. Ngomong adu-adu ngomong wihara. Kan diongkosi, kalau gitu kalau tidak diongkosi nggak pergi wihara. Belum tentu. Kok bisanya diongkosi? Karena ada ngoyok berbuat baik sehingga menarik buah karma baik untuk penuh. Kalau dikatakan diongkosi, yang ngongkosi kok gelem? Emangnya ya pantas diongkosi cuma Mbak Sam? Ya enggak. Pasti ada sesuatu di dalam dirinya Mbak Sam yang membuat ada orang mau ngongkosi. Itu orang pikir itu setuju enggak? Bahwa tidak semua yang baik itu harus ke aku. Enggak loh. Harus saya ini punya faktor-faktor, punya sifat-sifat yang membuat orang itu mau berbuat baik pada kita. Benar? Berarti benar boleh? Kelihatannya betul ya? Ibu Bapak, sesuatu yang terjadi pada kita, saya ulang ya, sesuatu yang terjadi pada kita itu memang harus terjadi pada kita. Coba diulangi. Sesuatu yang terjadi pada kita itu memang harus terjadi pada kita. Kenapa? Karena semua faktornya kumpul. Jadi kalau saya harus mati, ya saya matilah. Karena apa? Semua faktor mati kumpul. Kalau satu faktornya ini, semua faktor kumpul, ada satu faktor yang lepas, maka saya nggak jadi mati. Bisa ngerti maksud saya? Contoh, baru saja terjadi kecelakaan pesawat misalnya. Semua mati. Tapi kok ada yang tidak mati? Kenapa? Karena dia terlambat datang. Jadi ditinggal pesawatnya. Pernah dengar kayak gitu? Itu yang namanya faktor matinya. Itu enggak semuanya kumpul. Ada yang kecil. Begitu juga sebenarnya saya dapat hadiah. Tapi karena saya ini lupa datang ke tempat pembagian hadiah, akibatnya apa? Saya nggak dapat hadiah. Bisa ngerti? Berkumpul ada yang kecil. Itu sebabnya mumpung kita masih hidup, ayo mengumpulkan faktor-faktor yang baik. Itu sebabnya ayo kita ini rajin berbuat baik. Ayo kita bersemangat
berbuat baik. Ayo kita ngoyo berbuat baik. Kenapa? Supaya faktor-faktor kebaikan itu berkumpul. Sampai itu kelihatannya cocok nggak? Cocok nggak? Bahwa kita ini harus ngoyo berbuat baik supaya mengumpulkan kebaikan. Kenapa? Karena itu nanti bisa dipanggil untuk melindungi kita pada waktu sesuatu berjalan salah. Contoh, kalau ada di antara kita yang pada waktu tahun 65 sudah lahir, siapa yang sudah tahun 65 sudah lahir? Belum? Berarti kita tua banget ya Pak? Korban tahun 65 itu banyak banget. Korban tahun 65 itu banyak yang sampai sekarang pun masih menyimpan penderitaan. Bisa marah, bisa dendam, bisa sedih, bisa depresi, bisa patah semangat, bisa macam-macam. Benar ya? Banyak orang yang bertanya pada saya, kok kamu bisa kelihatannya tidak punya trauma? Kok kamu bisa ya masih waras? Kok kamu bisa ya masih berfungsi dengan baik? Kok kamu bisa ya kelihatannya masih bisa gembira, bahagia? Kenapa? Ini saya masih punya PR. Saya punya PR nulis 1000 kata itu berapa halaman? 4 halaman kira-kira, 3-4 halaman. Karena mau diterbitkan di Singapura oleh para profesor dari Harvard. Akhir suruh nulis tentang bagaimana bisa lepas dari trauma bencana tahun 65. Bagi saya jawabannya gampang. Kemarin ada 3 orang tamu yang datang, 2 orang psikiater, 1 orang psikolog, dan tanya, kenapa kok bisa lepas dari trauma 65? Jawaban saya sederhana, saya bosan menderita. Apa? Saya udah bosan menderita. Saya bosan marah, saya bosan benci, saya bosan dendam, saya bosan meleper, saya bosan hal-hal yang membuat hidup saya, pikiran saya, ucapan saya ini tidak bagus. Lalu saya terangkan bahwa hidup ini sebenarnya energi. Saya mau hidup dalam cerita itu pakai energi, betul nggak? Makanya kalau saya sedih, itu kan saya capek. Saya marah itu saya capek. Saya nangis itu saya capek. Jadi kesedihan, hal-hal yang negatif, karma buruk yang itu mengambil energi kehidupan. Betul juga. Begitu juga lawannya. Kalau saya gembira, saya semangat, saya ingin berbuat baik, saya melakukan ini, itu, menolong orang dan sebagainya, itu juga pakai energi, bener gak? Sama-sama nanti capek, bener gak? Nolong orang juga capek, tapi ada satu bedanya. Ini membawa energi yang membangun. Podo-podo saya kesel nulungi wong, dengan kesel merasa nelongso, itu jenis pikiran yang saya bawa berbeda. Benar? Maka kalau kita ini punya gudang energi, ayo energinya dibuat untuk hal-hal yang bermanfaat. Inilah yang harus dilakukan oleh mereka yang tangkas dalam hal-hal yang berguna. Orang Jawa lebih
filosofi ya. Kanggo gawe. Kalau yang ora kanggo gawe rasa dilakukan. Betul? Jadi males. Ora kanggo gawe, enggak usah dilakukan. Nyolong, boleh mana ciloko, rasa dilakukan. Selingkuh, bohong, mabuk-mabukan, orang kanggo gawe, membuat penderitaan. Enggak usah dilakukan. Sebaliknya, berbuat baik, mengendalikan diri, menuntut perkara yang baik, menolong sana sini, semua yang kanggo gawe yang membawa pada kebahagiaan, ayo kita lakukan. Itu bisa dipahami pada sama-sama capek, tapi yang satu mengarah pada kebahagiaan, yang satu mengarah pada penderitaan. Coba kita lihat, ini adalah film dokumenter Breaking the Silence, artinya mematahkan kebisuan. Itu jalan-jalan secara kultural dan religi tentang bagaimana kita menghadapi G30S ketika ada pembunuhan massal. Karena dianggap itu sumbernya PKI, jadi dihapus mungkin 1 juta orang, dan mereka yang dianggap dituduh sebagai PKI. Nah, ini adalah cerita dari anak-anak dan cucu mereka yang ditahan karena itu. Dan sebenarnya aslinya ada film dokumenter namanya 40 tahun dalam kebisuan, ini diambil dari itu. Karena anak saya yang jadi korban itu baru saya seperti hancur betul anak saya. Keluarga saya dianiaya, difitnah, teror. Saya ingin berbuat yang tidak baik. Saya melakukan pembunuhan, penganiayaan yang seperti mereka lakukan kepada ibu saya. During this chaos in 1965, I would say it is a big choice. Whether I would collapse or I would grow. So if I still keep the hatred, it's like I have a bomb inside me. I think I have suffered enough. Why should I suffer more? Mas Budi ingat kenapa kemudian sampai ke panti asuhan? Nah, ini pertama-tama karena saya berada di panti asuhan. Saya itu dengan masalah tentunya gabung, keluarga saya dianiaya, difitnah, teror. Saya merasa karena saya kesini karena masalah-masalah politik tidak seperti anak-anak yang lain. Mau sekolah aja itu di jalan, diajar itu dia Allah. Yang gini, ya itu dia yang PKI, anak PKI dan kewat begini itu ya di sini itu. Kemudian Mas Budi misalnya ya, lewat kembali tempat di mana Mas Budi dulu dianiaya, rasanya bagaimana? Saya dulu ya.
child. My first is brother, then sister, and then me. Actually, my family was quite well off. My father was maybe one among the very few who had a car. He had 2 cars. He had several motorcycles, and at times he would be wow, and he loved to show off with these stupid vehicles. I was the apple of my father's eye, so in a way I had very good self-confidence. In my own surroundings, I was considered a leader. My father is very, very good at making me work harder and harder. He knew that I wanted to be a doctor, so I had to be number 1. So that's my life, practically just living hard and studying hard. Ya, sebelum peristiwa itu keluarga saya itu ya cukup bahagia. Saya itu ketua RT yang paling disekali. Karena pegawai negeri waktu itu kan makmur ya, bisa menyekolahkan anak-anak. Bapak saya disuruh nabung gamelan, nggak bisa, nggak sanggup karena mau S2. Lalu Pak RT-nya itu mengatakan kalau itu kamu PKI nggak mau nurut sama Laila. Bapak saya itu tidak pernah ikut-ikutan. Kamu lihat saja nanti, kamu tak anggap PKI. Ada teman bapak saya itu datang ke rumah, bilang sama ibu, katanya, Mbak Yu, Mas jangan ditunggu-tunggu karena Mas tidak bisa. My father happened to be the leader of Chinese organization, and Chinese was linked closely with PKI at the time. And as a result, he was the target of so many attacks. I was 13 years old. To me, it was like a sudden shock, because what I remember was that when there was some kind of rumor or news about the rebellion of PKI and things like that, I didn't understand anything, except that the situation in the house was a bit quite tense. And my father started to be more nervous. He read newspapers and he talked with people, and one day he started to burn his collection of books. He had a very good collection of books. He loved reading. He used to be a teacher. I remember, why are we doing this? It's a big shame. He said that, that's very dangerous. These books. Apa namanya? Ada sepasukan gitu. Tentara dengan didampingi pemuda-pemuda, saya tidak tahu dari kalangan mana gitu. Itu geledah rumah. Ya. Pokoknya di seluruh digeledah semua dan langsung dibuka. Terus double semua. Gitu. Dan mereka ngambilin apa-apa yang berharga. Yang berharga nggak ambil. Adik saya yang nomor 6 itu dipanggil salah satu tentara. Ditanya, ada pistol enggak? Pak punya pistol enggak? Punya, banyak. Ya begitu. Adik saya nggak tahu, dengan segala imajinasi, orang masih kecil sekali. Nah, saya diceritakan kalau nanti adik saya dipanggil. Terus dia bilang, dia jawab seperti itu. Mami galak sekali adik, seperti adik saya. Saya masih nangis kalau cerita soal ini. Saya nggak tega karena adik saya masih kecil, badannya kurus gitu, diantam mami gitu ya. Jadi mami dalam kalamnya itu memukul dia, kok dia bilang, kamu nyelakain bapakmu, kamu gitu, mami bilang gitu. Itu jadi saya nggak tega sekali. Dia pakai banyak yang masih kecil gitu, badannya kurus itu diantam mami, dikablokin mami dengan kalam, dan mami juga nangis. Menurut saya mungkin saya sangat
Sangat tertarik mana rasanya anak membekas sekali itu bagi saya yang paling menyakitkan rasanya. I don't remember how many months after that I had the opportunity to visit my father in the present for the first time. I saw maybe 1,000 people being sunbathed. Yes, and they were waiting for the food. And very often I heard that they would make a choir, beautiful choir. I am hungry together. Yeah, 1,000 people singing together. Hungry. Then I saw my father, and he said, "Be good." And then he took up his ring and gave it to me. Jadi waktu terakhir besok paginya diberi kabar, pagi tidak ada karena pakaian semua dikembaliin. Waktu itu saya masih lupa lagi. Tapi ya wes lah, gimana? Kalau yang tinggal ya ada perbedaan sama antara harapan mungkin dipindah. All of a sudden I became a loner. Because at that time, PKI children, they burst, they proud. So in school, I would have no friend. Nobody was brave enough to be close with me because at that time it's very easy. It's like, oh, tonight you disappear, bye-bye. So I understood that they didn't want to be friends with me because they were afraid. So I learned to feel like, aku tetap mau kamu. Do you think I would die without you? I will live. With or without you, I will live, things like that. Makin terakhir, nanti santet saja nggak boleh. Jadi saya menjadi melarat, menjadi mesiden itu karena diambil. Kalau nggak diambil ini lumayan bisa dijual, bisa untuk sekolah anak-anak. Jadi semua full kita berjuang maka anak saya. Dari kecil itu sudah saya didik harus bekerja. Biarpun kamu jual kacang, kita harus bekerja. Tunjukkan bahwa kita harus cherish yang benar-benar cherish, bukan cherish yang Bapak saya dibangun bapak saya belum pulang, saya dijodohkan sama orang yang bekas tahanan seperti itu juga, baru pulang dari Bogor. Kami keluarga kami itu tinggal di desa Kalasan sana, pendatang, dan kami orang miskin. Saya Katolik sendiri, suami saya bekas tahanan politik. Masyarakat sana sepertinya tidak bisa menerima keluarga saya. Ya itulah, mereka mungkin marah ya. Lalu rumah saya mau dibakar. Akhirnya tidak jadi dibakar, cuma dilumpuhkan. In the evening, for example, I would sit outside and say, where is God? What does He let this happen? And there was a time when some priest would come. He would say, "Oh, please don't doubt God's love. Let's pray and ask for forgiveness and this and that." And I say, bullshit, Even my footsteps express anger. The tension between life and death, also the tension between what's going to happen tomorrow, will we eat? I became very fierce. Saat ini saya tidak mau ya. Saya dikuasai rasa dendam, rasa sakit hati yang berlarut-larut di hati saya. Saya kalau mengajari anak saya supaya menghilangkan dendam, saya harus bisa membicarakan itu Pak yang saya inginkan. Sebetulnya dada saya itu rasanya seperti mau pecah. Tapi ya dulu pernah ya
dalam banyak dosa sehingga Tuhan itu menghukum saya. Tapi akhirnya saya bisa berpikir ini adalah sembuhan Tuhan. Karena dengan penderitaan itu, artinya saya harus saya semakin dekat pada Tuhan. Penderitaan saya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Saya bilang gitu. Jadi kalau saya bilang itu rasanya di sini itu berkurang ya Pak, bukan dari saya. Pastinya ya pernah Pak. Kehidupan saya pernah terjadi. Maybe hatred mainly, but also guilt. I consider myself lucky because I came across Buddhism. Buddhist teaching says that you are the owner of your own deeds. The actions of killing were done by people who didn't understand that killing was bad karma. I've seen also that people who were doing us harm died in very miserable ways. Very miserable ways. If I still keep the hatred, it's like I have a wrong inside me. I think I have suffered enough. Why should I suffer more? Better than spending too much time on remembering the past. Why not doing good things for the future? It is really important for Indians to cope, to deal, to discuss injustices of the past. Because otherwise, people will think that the victims of the 1965-66 affair were only those who were killed or sent as political prisoners. No, the victims of that event is all of us. So my concern is more about the future of this country. If killing 500,000 people is not a problem, then things might happen again and again. Sumini masih bekerja sebagai momok anak. Budinya terlibat narkoba. Kami masih ngajar di Universitas Anata Dharma Jogja. Dan tahun 2005 dengan Wena, Lani mendirikan sekolah prabangsa yang merupakan salah satu sekolah terbaik di kota dan telah banyak memenangkan lomba di regional, nasional maupun internasional. Sejak 95 dengan Wena, Lani telah menerjemahkan Tripitaka, sampai sekarang belum rampung. Moga-moga tak cepat mati supaya lebih banyak lagi karyanya. Bagus tak? Bagus. Itu bukan cuma bagus, itu mencengangkan. Saya tidak mengerti keindahannya sampai lihat film ini yang di edit oleh Pak Adi. Yang sangat memukau bagi saya adalah bagian terakhir, ya, di mana Budi, anaknya PKI, terlibat sama narkoba, bener ya? Kan masih kebenciannya kan, wajahnya kan masih, pengennya itu silap apa-apa terlibat dalam hal-hal yang mungkin cocok untuk membalas dendam. Sementara saya malah bergerak di bidang pendidikan. Itu luar biasa ya. Yang terakhir tadi, yang satunya pakai drone ambil kita masuk. Kalau saya ditanya, kok bisa kamu seperti itu? Jawaban saya karena tadi loh,
3 tadi saya merasa beruntung lahir sebagai manusia. Saya merasa sangat beruntung. Kok ya kenal agama sehingga mudeng karma. Bahwa kalau itu terjadi pada saya ya salahku dewi. Tapi kalau saya terperangkap sama kesulitan atau penderitaan dan saya tetap berada di situ, ya tetap salahku dewi. Jadi bagaimana kita harus keluar dari penderitaan? Itulah yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang pantas dalam hal-hal berguna. Jadi semoga film ini yang mengisahkan satu masa yang sulit itu karma buruk yang berbuah atau karma baik yang berbuah. Sesudah mempelajari karma, saya sekarang lebih suka mengatakan apapun juga itu bisa dianggap buahnya baik. Ngerti maksudnya? Sengsara buahnya baik, karena ini bisa dijadikan pijakan untuk hal yang baik. Justru karena saya kena penderitaan seperti itu, kemudian difilmkan seperti ini, maka muncul satu kesempatan kontak sama orang yang bikin ini, namanya Robert Lemelson. Dan Robert Lemelson karena bikin film ini jadi kenal sama saya, melihat perbedaannya orang yang kenal agama dengan orang yang tidak kenal agama. Akibatnya apa? Dia mau membantu saya. Dalam hal ini kemudian membantu putra bangsa. Jadi kalau ibu bapak pergi ke putra bangsa, banyak poin-poin sudut-sudut yang merupakan donation, dana dari Pak Rob itu. Yang terakhir adalah kita mendapat lapangan basket. Dan kemudian sebelum mati saya pengennya itu diberi atap. Pak Rob juga memberikan sebagian dari dana yang kita butuhkan. Kalau saya tidak mengalami penderitaan itu, saya nggak mungkin mengalami apa yang sekarang saya alami. Jadi semoga apa yang sudah kita lihat bersama ini membawa satu pengertian bahwa mumpung kita masih hidup, mumpung kita kenal agama, mumpung kita belajar tentang karma, mumpung kita ini masih dalam usaha untuk mencapai nibbana. Tidak usah jauh-jauh deh. Mari kita memperbaiki kehidupan sehari-hari. Bekerja dengan baik, belajar dengan baik, banyak menggunakan energi untuk hal-hal yang baik. Jangan mau menderita terus-terusan. Mari kita bosan dengan penderitaan, sehingga kita mau mengarahkan diri ke arah kebahagiaan. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang kepada kita.